Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini Bang Roy yang jadi MC. Dan untuk pemusik kita di sebelah kanan ada Bang Raja yang akan Raja Banurung sebagai pemain gitar. Di sebelah kirinya ada Kak Tiara Bersenipar yang akan bermainkan tam-tam. Kita akan puji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Hari ini dijadikan Tuhan. Dengan semangat. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Tanya lagu ini sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Hai adik-adik sekolah minggu, Agawi Pesutoyo. Kembali kita berjumpa lewat ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita mengambil sikap dengan hati yang berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu Agawi Pesutoyo yang aman kasihi, firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Galatia. Galatia 5 ayat 22. Tapi supaya lebih lengkap, Pak Pendeta bacakan sampai ayat 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu Agape Pustoyo, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya mengangkat topik tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Sekali lagi, hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, di dalam jemaat Galatia, Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat Galatia itu sebagai orang-orang yang telah ditebus, ternyata kehidupan mereka belum menunjukkan perubahan. Justru mereka kembali kepada kehidupan yang lama, yakni perbuatan daging atau perbuatan kedagingan, yaitu usaha untuk memenuhi keinginan-keinginan daging manusia yang bertentangan dengan kemauan ataupun kehendak Allah. Perbuatan-perbuatan daging itu maksudnya di sini adalah perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu Paulus mengajak orang-orang percaya di Galatia supaya hidup di dalam roh dan meninggalkan segala perbuatan daging atau meninggalkan segala perbuatan dosa. Sebagai orang percaya, jemaat Galatia, mereka sebagai orang yang diselamatkan, bahkan sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaknya lah jemaat Galatia itu hidupnya berdasarkan pimpinan Roh Tuhan. Ketika seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, mau mendengarkan suara Roh Tuhan, mau taat kepada perintah dan firman Tuhan, maka hidupnya akan menghasilkan buah roh. Hidupnya akan menjadi berkat dimanapun dia berada, dan dia akan selalu memuliakan Allah dalam gerak-gerik kehidupannya. Karena itu adik-adik sekolah minggu Agape Pustoyo, mari kita lihat buah roh yang Pak Pendeta bacakan dalam firman Tuhan tadi adalah merupakan juga karakter Kristus, menunjukkan 9 karakter Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kasih. Kasih itu maksudnya di sini adalah bagaimana supaya kita itu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi Tuhan yang lebih utama di tengah-tengah kehidupan kita. Mengasihi Tuhan berarti juga bagaimana kita menaati firman Tuhan, bagaimana kita taat kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus saling mengasihi. Kasih itu juga tanpa syarat. Tetap mengasihi. Walaupun orang itu mungkin tidak mengasihi kita. Jadi bukan mengasihi jika seseorang itu baik, mau menolong kita. Bukan seperti itu kasih yang diharapkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apapun
yang kita terima dari orang lain mungkin hal yang tidak mengenakan atau menyakiti hati kita, kita harus tetap mengasihi walaupun dia tidak menyenangkan hati kita. Tentunya kasih di sini juga bicara tentang kasih yang mau berkorban demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita, hati yang girang. Sukacita di sini bukan sukacita yang ditentukan oleh keadaan atau kondisi. Bisa saja orang bersukacita karena apa? Karena dia lagi mendapatkan sesuatu yang dia inginkan di dalam hidupnya. Tapi sukacita yang dikatakan di sini itu tidak tergantung kepada kondisi dan keadaan. Tapi dia tetap mampu bersukacita, mengucap syukur, baik ketika susah maupun senang. Anak yang bersukacita, anaknya tidak suka cemberut, tidak mudah cemberut, atau tidak terus cemberut. Yang ketiga, damai sejahtera. Artinya hati yang suka berdamai, hati yang mau berdamai, tidak mau bermusuhan, tidak mau membenci dan mendendam, tidak mudah sakit hati. Dia mau mengampuni, dia mau memaafkan, dan mau melupakan kesalahan orang lain. Yang berikutnya, yang keempat adalah kesabaran. Bagaimana anak-anak supaya mau bersabar? Orang yang bersabar itu sikap yang mampu menahan emosi dan keinginan. Orang yang bersabar itu dia mampu bertahan walaupun keadaannya sulit. Tidak mudah mengeluh. Dia tidak gampang marah. Tidak mudah ngambek, dan tidak mau atau mudah bersungut-sungut. Yang kelima, kita melihat buah yang kelima itu adalah kemurahan atau murah hati. Dia mau memberi dengan hati yang tulus ikhlas. Dia suka menolong. Itu orang yang murah hati. Dia memiliki rasa kasihan dan mau peduli untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dalam hidupnya. Yang keenam, kebaikan. Melakukan kebaikan. Artinya bagaimana kita menjadi anak-anak yang baik, orang yang melakukan kebaikan, dia tunjukkan itu dengan apa? Dengan ucapannya dan tindakannya yang baik. Melakukan perbuatan yang menyenangkan orang lain, yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Buah yang berikutnya adalah kesetiaan. Bagaimana kita supaya menjadi anak-anak yang setia, tidak ingkar janji, mau membuktikan janji yang sudah diucapkannya, menjadi anak sekolah minggu yang bisa dipercaya, kata-katanya bisa dipegang, artinya dia bisa buktikan apa yang sudah dia ucapkan dengan janjinya itu. Dia setia kepada hal-hal yang kecil dan juga hal-hal yang besar. Dia mampu setia baik dalam waktu susah maupun waktu senang. Yang berikutnya, yang kedelapan, adalah kelemah lembutan. Berbicara tentang tenang dan lembut. Orang yang lemah lembut itu juga adalah orang yang rendah hati. Tidak menjadi pribadi yang kasar. Tidak gampang tersinggung. Tidak suka mukul dan mengganggu orang lain. Orangnya ramah dan baik hati, tidak pemarah. Lalu yang terakhir adalah penguasaan diri. Artinya bisa menguasai diri, mampu mengendalikan diri,
bisa menahan diri untuk tidak melakukan yang jahat. Tidak mau tergoda untuk melakukan yang jahat. Tahu apa yang paling penting dalam hidupnya untuk masa depannya yang lebih baik. Demikianlah adik-adik sekolah minggu AKP Stoyo yang saya kasihi. Bagaimana tentang 9 buah roh itu yang menunjukkan karakter Kristus sebagai orang yang dipimpin oleh roh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami di minggu hari ini. Supaya kami Tuhan memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan. Kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami di dalam hidup kami dengan roh-Mu. Biarlah kami juga menghidupi karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, kehadiran kami bisa menyenangkan atau membahagiakan orang lain, dan hidup kami pun memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak sekolah minggu AKP Stoyo beserta keluarga ataupun orang tuanya dimanapun mereka berada. Kau jagailah hidup mereka, Kau berkati, Kau pelihara apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang memberikan dengan kasih dan rahmat Tuhan. Terutama jauhkan anak-anak kami dan keluarga dari bahaya virus COVID-19. Lindungilah kami Tuhan. Berikan kami tetap semangat untuk selalu rajin belajar, rajin beribadah, dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera memulihkan keadaan bangsa kami, supaya kami segera bebas dari virus COVID-19. Karena itu berikanlah kami kesehatan, panjang umur, dan juga sukacita di dalam Tuhan. Supaya kami tetap bersemangat untuk menempuh cita-cita kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah puji nama Tuhan. Kita lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu puji Tuhan dengan alat musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Puji Tuhan, pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan tam-tam. Pam
pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Oke adik-adik, nanti aktivitasnya dikumpulkan di grup. Ya, sebelum jam 10 akan mendapatkan kupon, tapi setelah jam 10 boleh untuk aktivitasnya, tapi tidak mendapatkan kupon. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahannya, bisa melalui rekening gereja nanti tercantum di video ini. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Panjangkan lagu ini sekali lagi. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, miliknya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan hari ini. Waktu ini Tuhan ingin kami gunakan untuk belajar dari firman-Mu. Bantu kami untuk menggunakannya dengan baik. Berikan Roh Kudus-Mu di hati kami masing-masing. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Salam sehat dan sukacita. Hari ini di kelas 56 bersama kakak Esther dalam firman Tuhan di kelas. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan Amang Pendeta di awal, kalau hari ini kita belajar dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tadi adik-adik sudah membacanya kan? Tapi kita ulang kembali lagi supaya adik-adik semakin mengingatnya lagi. Coba dibuka lagi Alkitabnya yang sudah menutup, dibuka lagi ya. Kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Ya. Coba lihat di tangan kakak Esther ini ada apa ya? Ya, betul sekali. Ini ada kaleng. Kira-kira kaleng ini isinya apa ya? Ya, nggak usah bingung. Kita lihat saja labelnya. Dari label ini bisa kita lihat kalau isi kalengnya katanya disebutkan di labelnya itu isi kalengnya itu wafer. Menurut adik-adik benar nggak sih isi kaleng ini wafer seperti yang ada di labelnya? Nah, kalau kita mau membuktikannya, berarti kita harus membuka kalengnya dan melihat isinya. Yuk kita lihat, benar nggak ya isi kaleng ini wafer? Wah, ternyata benar adik-adik. Isi kalengnya itu wafer. Tuh. Yummy. Adik-adik, seperti kaleng ini tadi, yang tidak cukup hanya dengan melihat labelnya saja, tapi juga kita harus membuktikan kalau isinya itu apa. Seperti itu juga dengan kita. Kita sering menyebut diri kita itu anak Tuhan. Tapi bagaimana orang lain bisa tahu kalau kita itu anak Tuhan? Apa cukup hanya dengan mengatakan saja, memberi label kepada diri kita kalau kita itu anak Tuhan? Tidak cukup adik-adik. Kita harus memperlihatkannya kepada orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika kita melakukan semuanya itu, kita sedang memperlihatkan ada Tuhan di dalam hidup kita dan kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, supaya adik-adik lebih jelas lagi tentang buah roh ini, yuk kita lihat ilustrasi cerita berikut ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Tobi. Papa dan mama Tobi sudah tiada, sehingga Tobi tinggal bersama opungnya. Tobi tinggal di sebuah kota. Di kota itu ada trotoar, gerbong kereta bawah tanah, gedung-gedung bertingkat, dan bus-bus yang dipenuhi orang banyak. Di kota itu, Tobi merasa belum pernah melihat Tuhan. Suatu ketika, di pagi hari ketika Tobi dan opunya sarapan, Tobi bertanya kepada opunya, "Pung, apakah Tuhan tinggal di kota ini? Seperti apa Tuhan itu?" Opung barunya menjawab, "Ya Tobi, Tuhan ada di kota ini. Ketika kamu melihat kasih, sukacita, dan damai, Tuhan ada di sana. Di mana ada kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, di situ Tuhan ada. Ketika kamu melihat kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itulah pekerjaan dari buah roh." Setelah sarapan, Opung lalu mengantar Tobi ke sekolah menggunakan bus. Di sepanjang perjalanan, dari dalam bus, Tobi mengamati sekelilingnya. Tobi dapat melihat bus dan banyak taksi di jalan yang siap untuk mengantar penumpang sampai tujuan. Tobi juga melihat seorang laki-laki yang sedang menyapu teras rumahnya. Dan tiba-tiba Tobi dan opunya tertawa ketika mereka melihat seekor anjing kecil mengenakan sweater ungu berbulu. Sampai di sekolah, Opung memberikan kotak makan siang Tobi, lalu memeluk Tobi sebelum opunya pergi. Itulah kasih, seperti itulah Tuhan. Saat jam istirahat sekolah tiba, Tobi bersama teman-temannya bermain ayunan. Tobi berbicara dan tertawa bersama teman-temannya. Itulah sukacita, seperti itulah Tuhan. Dan di luar kelas terdengar suara klakson mobil
tin tin dan sirene yang sangat kencang dan ribut. Berbeda dengan di dalam kelas Tobi, suasananya sunyi dan tenang karena Tobi dan teman-temannya asik membaca buku cerita yang sangat bagus yang baru saja dibagikan ibu guru. Tobi merasakan ada damai di dalam kelasnya, dan seperti damai itulah Tuhan. Ketika tiba pulang sekolah, Tobi mencoba untuk mengikat tali sepatunya, tapi selalu gagal. Guru Tobi lalu duduk di samping Tobi dan menunjukkan cara mengikat sepatu yang benar berulang-ulang kepada Tobi. Itulah kesabaran, seperti itulah Tuhan. Dalam perjalanan pulang, Tobi melihat seorang penjaga pintu yang menahan pintu untuk pria yang menggunakan kursi roda. Pria itu bergerak sangat lambat, tetapi penjaga pintu mengobrol dengannya dan tersenyum. Itulah kebaikan, seperti itulah Tuhan. Ketika malam tiba, saat Tobi dan opungnya menyiapkan makan malam di meja makan, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Ternyata tetangga Tobi mengantar makanan yang enak untuk Tobi dan opungnya. Itulah kemurahan, dan seperti itulah Tuhan. Setelah Tobi dan opungnya selesai makan malam, Tobi lalu menyelesaikan PR sekolahnya. Sementara opung Tobi mencuci piring di wastafel sambil bernyanyi lagu memuji Tuhan. Itulah kesetiaan. Seperti itulah Tuhan. Ketika waktunya Tobi tidur, opung Tobi duduk di samping tempat tidur Tobi dan menyanyikan lagu buat Tobi sambil membelai kepala Tobi. Opung juga menyelimuti Tobi dengan selimut yang hangat. Itulah kelemah lembutan. Seperti itulah Tuhan. Di tempat tidurnya, Tobi teringat dengan pengalaman bermain bersama temannya hari ini. Dia ingin bermain sekarang. Tobi teringat dengan anjing yang pakai sweater ungu di jalan. Tobi ingin bermain dengan anjing itu sekarang. Tobi lalu mengatakan semua keinginannya tersebut kepada opungnya. Opungnya lalu mengatakan kepada Tobi bahwa Tobi tidak mungkin melakukan hal itu sekarang karena Tobi harus tidur, sudah malam, besok saja melakukannya. Tobi lalu memejamkan matanya mengikuti nasihat opungnya dan mulai tertidur. Itulah penguasaan diri. Seperti itulah Tuhan. Hari ini, Tobi melihat Tuhan ketika Tobi melihat kasih, sukacita, dan damai. Dan ketika ada kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Tuhan ada ketika Tobi melihat kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah roh. Tobi tidak melihat Tuhan itu seperti Tobi melihat temannya, atau seperti melihat bus dan rambu-rambu lalu lintas di jalan, atau seperti Tobi melihat air di sungai. Tetapi Tobi melihat tanda roh Tuhan ada di sekitar Tobi di kotanya. Sekarang Tobi tahu seperti apa itu Tuhan. Dan Tobi berjanji dan berharap bisa seperti itu juga. Adik-adik, seperti yang dikatakan dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 2-3, dikatakan di situ bahwa hidup kita itu seperti kitab yang terbuka yang akan dibaca oleh semua orang. Nah, ketika orang membaca kita, apakah orang lain melihat Kristus, melihat Tuhan di dalam hidup kita? Nah, seperti tadi dalam cerita yang sudah kalian tonton, bagaimana seorang Tobi bisa mengenal Tuhan dari perbuatan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan 9 buah roh tadi yang bisa dia lihat di sekitarnya. Seperti itulah dia mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Kita setiap hari melakukan buah roh bukan hanya di hari Minggu saja atau di pagi hari saja, tapi kita sama-sama Kakak Esther juga belajar untuk melakukan buah roh dari hari
Minggu sampai hari Sabtu, dari pagi sampai malam, agar orang-orang di sekitar kita bisa melihat Kristus, mengenal Kristus yang adalah Tuhan yang penuh kasih di dalam hidup kita. Adik-adik ingat bahwa kita harus melakukan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, selamat merenungkan firman Tuhan adik-adik dan selamat melakukannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan. Kami diingatkan untuk bisa senantiasa di dalam kehidupan kami sehari-hari melakukan buah roh di dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, setiap hari di dalam hidup kami selalu menyatakan buah roh-Mu yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa menyatakan Tuhan, menyatakan Kristus, kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati juga kami Tuhan di dalam sekolah kami, agar kami bisa belajar bertanggung jawab dalam menyelesaikan semua tugas-tugas kami di saat belajar Tuhan. Berkati juga orang tua kami, berkati mereka di dalam pekerjaan tangan mereka, berikan mereka kesehatan, dan bantu mereka untuk tetap penuh dengan kasih dan kesabaran di dalam membimbing kami anak-anaknya. Berkati juga Tuhan gereja-Mu, semua parhalado yang melayani, agar kiranya Tuhan yang memberkati juga. Kami tetap berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, agar kiranya Tuhan tetap pulihkan. Sehingga Tuhan kami bisa beraktivitas seperti semula lagi. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni ketika selama ibadah tadi berlangsung kami melakukan pelanggaran. Kuduskan kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, waktunya kita untuk aktivitas. Ya, aktivitas hari ini adik-adik kakak minta untuk mengisi daftar harian buah roh seperti ini. Nah, tadi seperti yang kalian lihat dalam cerita si Tobi tadi, bagaimana dia merasakan buah roh dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dia bisa menceritakannya. Nah, kakak mau kalian bisa menceritakan buah roh yang sudah kalian lakukan atau yang kalian rasakan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik itu dari hari Senin, dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Jadi kalian tuliskan di tabel ini. Misalnya hari ini kamu merasakan kebaikan orang lain di dalam kehidupanmu. Berarti kamu isi di kolom buah kebaikan. Ceritakan di situ. Atau kalian merasakan misalnya ada temanmu hari ini berbagi samamu. Berarti kamu tuliskan di kolom buah kemurahan. Jadi apa yang sudah kamu lakukan atau yang kamu rasakan dari orang lain bisa kamu ceritakan di daftar harian buah roh yang ada di sini. Nah, kalian bisa isi setiap hari. Saran dari kakak Esther, kalian isi sewaktu kalian mau tidur saja. Jadi kalian bisa sambil merenungkan, sambil sebelum tidur, hari ini aku sudah melakukan apa ya? Buah roh apa yang sudah aku lakukan hari ini? Nah, adik-adik yang sudah menyelesaikan daftar harian buah roh ini dari hari Minggu hari ini sampai hari Sabtu nanti bisa mengirimkannya di hari Sabtu atau di hari Minggu ke WA kakak Esther. Oke? Dikirimkan ke WA kakak Esther. Nanti kakak Esther akan mengirimkan di WhatsApp grup orang tua bentuk tabel yang seperti ini. Jadi adik-adik bisa mengeprintnya atau bisa juga menulis sendiri di buku tulis adik-adik. Oke, selamat mengerjakan adik-adik aktivitas yang sudah kakak Esther beritahukan hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Dadah.